menuju ke Menara apa, Mercusuar apa? Mercusuar. Kamera. Menara Mercusuar. Ini karena menara ini di zaman Belanda, adanya di zaman Belanda, maka namanya agak susah. Menara Mercusuar. 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 Ini perjalanan kita seakan-akan kita menuju pengalaman baru. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Untuk meningkatkan intelektual kita masing-masing. Segera meningkatkan rumah. Karena kali ini kita ngeliat lagi pemandangan-pemandangan yang harus kita gali untuk menjadi motivasi bagi diri kita sendiri. Karena menggali sumur itu aja mencari sumber air, Bang. Kalau orang Maluku bilang sumber air sudah dekat. Sebelum ada sumur kita harapan hujan turun dari langit. Ketika hujan turun dari langit itu tidak turun, maka baru sumur itu kita gunakan. Betul. Betul, betul. Duren. Oke sahabat, kita langsung menuju ke Menara Cikoneng. Stay tune terus, let's go. Oke. Kita sampai di mana? Menara Di Menara Mercusuar. Mercusuar. Ini karena dari zaman Belanda, jadi agak susah ngomongnya. Mercusuar ya. Ya. Cikoneng, Cikoneng. Mau menara ini. Alhamdulillah udah sampai. Tinggi. Sampai menara sama tinggi. Dari zaman Belanda. Mari kita lihat ke tempat yang lain. Oke. Banyak situs-situs sejarah. Oke, pemirsa guys. Ya guys. Ini pemirsa nih salah satu peninggalan dari persihan ya, percikan sih apa? Runtuhan dari menara di tahun berapa nih? Mengenang sekitar Gunung Krakatau. Pada tahun 1883. Ini akibat dahsyatnya letusan Gunung Krakatau. Ya. Dan kembali dibangun pada tahun 1885. Di mana Menara Cikoneng. Ini serpihannya, sisanya tinggal segini, luar biasa, disisakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joglolikers dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kalian semua. Setelah sekian lama kita tidak membuat konten, puji syukur pada kesempatan hari ini kami berkesempatan untuk menguak mitos yang ada di Menara Cikoneng, tepatnya di Pantai Anyer, Banten. Nah, sebelumnya kami beserta tim Mata Gaib Leluhur mohon maaf apabila setelah sekian lama kita tidak membuat konten karena memang ada kepentingan yang harus kami selesaikan terlebih dahulu. Nah, jadi kita sekarang
bersama dua praktisi spiritual kita yang tidak lain dan tidak bukan Panembahan dan Aki Sahri. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya tanya kepada beliau, mitos atau misteri apa aja yang terdapat di Menara Cikoneng. Saya mau bertanya nih ke Panembahan perihal mitos yang ada di Menara Cikoneng ini. Menurut mata gaib Panembahan, misteri apa dan mitos apa yang Panembahan lihat di Menara Cikoneng ini, termaksud di Pantai Anyer ini? Ya. Tadi sih pas kita masuk ya, ada sosok makhluk Belanda itu. Mungkin dia dulu penjaga di sini apa kita belum terlalu komunikasi sama dia. Cuman ada bahasa dari dia itu Irlander. Mungkin artinya pernah dengar Kisari dulu. Menurut waktu saya masih ini, Inlander itu dibahasakan untuk orang-orang pribumi. Selamat datang mungkin. Untuk orang-orang pribumi, jadi mengatakan Inlander. Oh gitu. Ya. Seperti kayak itu. Nah mungkin dia juga ingin berkomunikasi dengan kita, tapi ada waktunya nanti sore mungkin ya. Oh gitu. Karena memang di sini sahabat, kita kenapa sore hari ini dikhawatirkan menara ini ditutup, makanya kita datang sore hari ini. Dan itu menurut penjelasan Panembahan dan menurut mata gaib atau mata batin Aki Sahri yang ada di menara ini dan Pantai Anyer ini, menurut kacamata Aki Sahri seperti apa? Seperti yang dikatakan Panembahan tadi, karena peninggalan sejarah ini, sejarah dari penjajah Belanda dulu. Kenapa dibangun menara seperti kayak gini? Ini gunanya untuk mengawasi, menyelidiki kegiatan-kegiatan para pribumi tersebut yang dulu ada di daerah ini. Adapun di dalam sebuah di alam alat kasat mata di laut ini banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh. Mereka yang pernah tercebur di laut ini ditembak dengan para penjajah itu sendiri. Berarti banyak korban jiwa juga ya, Ki? Korban jiwa. Nah, dari sinilah sejarah itu terkuak berdirinya dengan menara tersebut untuk bagaimana mengawasi kegiatan-kegiatan masyarakat setempat, penduduk setempat, pribumi. Tapi yang saya lihat Mas Kisari ini di sini dulunya ini ada pekerja ini pengangkut batu di sini. Iya, itu dinamakan Apa sih ya kalau zaman dulunya itu? rodi. Budak ya. Budak rodi atau kerja paksa. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi kita lihat di sini banyak kegiatan-kegiatan ya, khususnya di sini coba. Nah, khususnya di sini. Oh, itu yang Panembahan lihat. Ya, melalui mata gaib ya. Mata batin Panembahan. Ya, jadi di sini tadi saya lihat tuh ada kegiatan mengangkut batu. Gitu. Untuk mungkin salah satunya untuk pembuatan menara ini juga. Nah, dulu gitu untuk pembangunan menara. Nah, kebetulan juga menara tersebut ini tahun 1883 ya. Itu kena bukan itu kan runtuh. Runtuh ya. Jadi 1883 itu runtuh, hancur lah gitu akibat letusan Gunung Krakatau. Oh, Gunung Krakatau. Tapi di 1885 tadi menurut di sini dibangun kembali. Nah, ini bangunan 1885. Tapi kalau bangunan awalnya kita belum tahu ya. Bangunan awal, tapi runtuhnya itu 1883. Jadi ini bangunan yang keduanya ya? Iya, bangunan yang kedua. Bangunan yang kedua. Apa mungkin di tembok yang tadi kita lihat itu yang sama Panembahan? Iya, jadi gini, dari runtuhan tersebut ada sisa runtuhan menara ini di daerah Cikoneng ini ya. Ada runtuhannya sisanya, jadi disejarahkan itu. Okay. Nanti kita lihat di sana. Oke, siap. Oke, sahabat Joglolikers, dimanapun kalian berada, stay tune terus. Nanti akan kita kuak misteri-misteri yang ada di sini, mitos-mitos yang belum terungkap selama ini. Oke?
sahabat Joglolikers. Jadi dulunya ini di sini menurut penerawangan Panembahan dan Akisahri, di sini terdapat benteng selain adanya menara. Karena menara ini pembangunan yang kedua kalinya. Jadi pembangunan pertama 1883 dan runtuh akibat letusan Gunung Krakatau. Karena memang di sini zaman dahulu ini masyarakat pribumi di sini selalu dijadikan untuk sebagai pekerja yang dikerjakan tanpa gaji. Bahkan kadang-kadang mereka tidak dikasih makan. Itu menurut penerawangan Panembahan dan Akisahri, dan sosok-sosok gaib di sini masih ada sampai sekarang. Makanya nanti kita akan ungkap lagi ke titik nol dan menaranya, seberapa eksistensinya sosok-sosok astral yang ada di sini. Oke? Nah, perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang, sahabat. Dulu dan sekarang orang atau masyarakat pribumi di sini tidak pernah bekerja dengan mesin, dan sekarang hanya memakai mesin. Dulu tidak pernah menggunakan tenaga, hanya tenaga yang ada di dalam tubuhnya masyarakat pribumi di sini. Makanya benar-benar sangat mengenaskan bahwa sejarah yang ada di menara ini memang sungguh luar biasa. Penjajahan yang sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa Belanda menjajah bangsa-bangsa pribumi sini tanpa pri kemanusiaan. Semoga kita sebagai generasi penerus bisa membuat bangsa dan negara ini menjadi negara yang lebih maju lagi. Oke, kita langsung penelusuran lagi sama Panembahan dan Akisahri. Panembahan dan Akisahri sedang merawang di lokasi menara itu. Ayo langsung aja ke situ. Panembahan dan Akisahri, apa yang di... Ya, tadi coba dideteksi sini ada, ya, tadi yang saya bilang itu kerja rodi, tapi sini ada benteng sih, ada benteng itu. Yang tadi saya sebutkan ya? Iya, ada benteng, ada menara. Ini yang kita lihat sini ada salah satu jawara Banten ya, yang memenangkan mengambil alih daripada menara ini. Oh gitu. Dari Belanda dulu ini, penjajah Belanda dulu diambil alih dari jawara-jawara Banten tersebut di sini. Luar biasa. Ini, cuman belum kita kuak ya siapa jawara tersebut di sini. Yakin di sini masih ada keturunan jawara-jawara tersebut di sini, luar biasa. Karena jawara Banten tersebut ini melihat banyak kerja rodi, apa ya dulu kerja paksa namanya, untuk membangun benteng di sini dari batu-batu dari laut tersebut diangkut ke sana sampai pembuatan benteng tersebut. Akhirnya diambil alih dengan jawara Banten tersebut untuk apa sih ya bahasa kita, mengintai melihat dari arah sana, apa ya arah sana ya, barat ya. Dari arah barat itu kedatangan Belanda itu sudah diintai. Oh, oleh masyarakat pribumi sini. Iya, diambil alih. Nah, kebetulan ini kenapa tinggal segini, dulunya benteng itu ambruk, hancur. Di tahun 1883 itu runtuh. Oh, mungkin yang tadi yang kita yang kita shoot tadi ya? Iya. Yang apa sisa-sisa tembok. Jadi selain dari getaran Gunung Krakatau itu ya air naik laut. Itu air naik laut, tsunami lah, seperti tsunami itu. Jadi hancur semua rata. Nah, sisanya itu tadi yang menurut mata gaib leluhur ya, menurut mata batin kita lihat komunikasi, cuman belum dikuak semua ini. Karena tadi jawarannya pun kita belum bertanya siapa jawarannya. Siapa beliau? Dia belum mau memberitahu. Tapi sosoknya eksis di sini. Eksis dia. Terlihat jawarannya itu, dia bilang jawara Banten sini.
Cikoneng. Ini kita lihat sih emang ada penambangan juga, penambangan emas gitu. Mungkin air kuning itu air emas ya. Selain di satu sisi kerja paksa untuk membangun mercusuar dan benteng ya. Benteng tersebut, tapi di sini ada penambangan, cuma kita belum tahu sebelah mana ini penambangannya karena luas sekali nih. Iya. Luas. Gunung Krakatau ini ke sebelah mana kita belum tahu. Ya, tapi paling tidak kita udah bisa mengungkap sedikit banyaknya tentang sejarah Ya. yang ada di sini ya. Nah, jadi luar biasa ini direbut oleh Jawara yang tadi Panembahan bilang itu. Dan namanya belum sampai. Allah walam bisawab ya, kita namanya sejarah dahulu banyak manipulasi dari makhluk-makhluk gaib tersebut yang ngaku. Kita butuh mediator sih sebenarnya untuk komunikasi secara langsung dari gaib-gaib tersebut di sini. Karena banyak eksis dari manipulasi makhluk itu menggambarkan yang Sosok-sosok yang tadi Panembahan itu sebut ya. berbeda-beda. Tapi mudah-mudahan ini bisa terkuak sampai benar-benar real, valid ya. Ya paling tidak kita bisa mengungkap sejarah di sinilah ya, tentang sosok-sosok yang eksis di sini dan sejarah masa lalunya seperti apa. Tapi cukup sedih sih yang lihatnya tadi sih, banyak kerja rodi di sini. Dari kita lihat dari mata dari leluhur itu zaman dahulunya tuh ngangkut Kerja paksa ya. sampai orang tua itu nenek-nenek juga ada. Nenek itu dia pakai apa sih ya, kayu itu di pikulan itu sama dorong-dorong Iya. dari gerobak-gerobak itu kan diangkut ke atas sana untuk membangun. Tapi ini udah hancur, ini udah ke bawah semua. Ini sebagian itu ada tuh di bawah tuh, coba pemirsa. Situ. Sud. Di sini ya Panembahan ya. Ya sahabat, lihat. Jadi menurut penglihatan Panembahan di sini masih ada beberapa reruntuhannya dan memang hampir kehilangan jejak, gitu loh. Coba kita ke sana. Saya mendapatkan interaksi dari makhluk di sana. Sahabat, sekarang saya berada di titik nol yang tadi disebutkan oleh Panembahan. Nanti Panembahan akan menjelaskan tentang titik nol tersebut dan ada bola dunia yang ada di titik nol ini. Saya langsung bertanya aja sama beliau. Ya, jadi begini. Menurut mata gaib leluhur yang kita lihat, kita baca di sini, kenapa ada bola dunia ini digambarkan oleh tangan itu penopang. Boleh disut? Ya boleh. Disut coba biar tahu. Jadi ini bola dunia tersebut ditopang oleh kedua tangan. Dalam arti begini, kita genggam ini, Indonesia ini kita genggam.
ini janjinya para pribumi-pribumi khususnya di Banten ini ya. Banten ini Jawara. Jawara tadi tersebut ini genggam dunia ini, genggam Indonesia ini jangan sampai direbut. Gitu. Jangan sampai direbut. Intinya jangan sampai direbut lagi oleh penjajah-penjajah selanjutnya nanti. Jadi genggaman ini karena di sini yang kita lihat dari menurut mata gaib leluhur ya, titik pertamanya, titik nolnya menara ini dibangun di sini. Oh, di lokasi ini. Begitu ya Kisar ya. Nah, jadi di sini itu adalah pertama kali bangunan yang sebelum runtuh di sini. Cuma tahun berapanya, entah tahun berapa kita belum bisa kuak ya. Belum ada tergambar ya. interaksi dari sini. Iya. Untuk tahun berapanya dibangun, mungkin dari sejarah ada ya. Nanti di sejarah gue bisa dilihat. Nah, tapi di sini titik nolnya ini, titik pertama menara dibangun di sini. Sama benteng-benteng di sini banyak ada pembangunan benteng, tempat-tempat mereka bersiasat di sini. Nah, para Belanda dulu itu, penjajah dulu bersiasat di sini. Bikin pos-pos itu. Mungkin berkat doanya para pribumi tersebut di sini, Allah Subhanahu wa taala mengkabul dengan getaran letusan Gunung Krakatau tersebut, hancur semuanya. Akhirnya penyerangan tersebut menurut kami sih seperti itu. Seperti itu ya. Jadi yang pada akhirnya menjadikan keruntuhan benteng tersebut dan menara yang titik awal yang tadi Panembahan jelasin. Iya. Jadi gitu, di saat runtuh ini baru diambil alih oleh kita karena runtuhan tersebut mengakibatkan dari penjajah Belanda terdahulu itu banyak yang mati. Banyak yang terbawa air, banyak yang tertimpa reruntuhan. Ini jujur pemirsa, branding asli, branding setelah Panembahan bilang seperti itu. Jadi kita lihat di sini juga dari interaksi di sini ya, kayak di sini sampai benar-benar teriakan ya, Allahu Akbar Banten. Jadi di saat merebut ini untuk melihat, memantau penjajah selanjutnya yang akan menyerang ke sini menguasai tanah Banten tersebut ini, itu mungkin Cikoneng ini kan tadi saya jelaskan itu banyak emas, gitu. Banyak tambang-tambang. Banyak tambang emas ya, makanya yang bisa diambil gitu. Makanya namanya Cikoneng ya. Oke. Gitu. Nanti bisa dilihat lagi di sejarah. Mungkin kita kan baru dapat dari pandangan mata gaib leluhur ini di makhluk sini yang menjelaskan yang sosok-sosok astral yang eksis di sini ya Panembahannya. Tapi intinya titik nol ini adalah titik pertama menara tersebut. Ya. Oke. Cukup luar biasa energinya di sini. Tadi kedatangan kami juga Kisar menyambut dengan baik. Sampai ada salah satu Belanda tersebut ini yang beliau ini senang gitu dengan Banten ini, Jawara Banten ini. Sampai beliau itu mengadakan sumpah untuk tetap sampai makhluknya aja, astralnya ini sampai sekarang mau menjaga di sini. Sampai sosok gaibnya masih berada di sini ya Panembahan. Karena salut dengan Jawara Banten tersebut, pribumi tersebut untuk memperjuangkan Indonesia ini. Benar-benar ini sampai mengatakan jangan sampai direbut Indonesia ini karena kaya dengan isi alamnya. Kenapa ditopang dengan dua tangan tersebut? Ya, Allahu a'lam bishawab ya. Nanti dijelaskan lagi di sejarah yang mungkin bisa disinkronkan. Jangan sampai gagal paham nanti. Ini mungkin menurut kacamata batin Panembahan aja ya. Ya. Karena luar biasa kita tadi interaksi dari mereka itu mengatakan takbirnya itu Allahu Akbar, dari doa-doa mereka, dari tafakur mereka, dari istighosah mereka itu menggetarkan gunung Krakatau tersebut itu hingga meletus dan air naik gitu. Sampai menghancurkan ini semua, meluluh lantakan itu. Kalau kita membayangkan, menggambarkan itu luar biasa, getarannya itu hancur semua. Itu sampai banyak penjajah tersebut yang tertindih ya. Ya, yang saya rasakan di sini juga masih banyak makam-makam ya, kuburan dulu yang dipendam massal di sini. Yang ditanam lah itu di dalam ini. Sampai di sini juga yang saya lihat ada itu di sini dari jawara dulu berinteraksi nih, ada sosok yang dipendam di sini gitu, di dalam
bawah dasar laut ini ya. Allahu a'lam bishawab ya. Itu karena kan dikubur di sini karena pejuang-pejuang dulu ini luar biasa. Salut saya di sini. Iya. Saya lihat Banten ini. Ya. Begitu aja mungkin. Mungkin tadi penjelasan dari Panembahan, mungkin dari Aki sendiri tentang edukasi untuk masyarakat banyak nih, masyarakat halayak banyak untuk sahabat Joglo Likers dan Mata Gaib Leluhur. Baiklah, kalau menurut saya sih, saya rasa sudah jelas ya apa yang diterangkan oleh Panembahan. Mungkin cuma sedikit saja yang saya tambahkan ya dari ini. Inilah yang namanya berdirinya Banten dulu. Dari lama sekali dijajah oleh para Belanda itu sendiri sampai dia mempertahankan Banten ini seperti sekarang. Itu bekas jasa-jasa mereka, jasa-jasa para tertua-tertua di Banten, para jawara-jawara di Banten, walaupun dia mengorbankan nyawanya atau darahnya ini demi berdirinya kedaulatan Banten itu sendiri. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi pada saat itu menurut kacamata leluhur itu sendiri. Cuman itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti disinkronkan lagi aja di sejarah. Di sejarah ya. Iya. Oke. Karena dari makhluk astral tersebut kan kita kadang di sejarah pun nggak tertulis seperti apa. Nggak secara detail ya. Karena emang ini pengakuan dari makhluk astral tersebut ini tadi luar biasa. Kita sampai teringat ini. Itu sampai itu kerja rodinya luar biasa. Segitu kuatnya ngangkut batu, mungkin kita nggak kuat ya Pak. Iya. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang mungkin nggak kuat itu. Batu dipanggul. Perjuangannya luar biasa. Ya, untuk membangun benteng tersebut lumayan. Ya, gitu aja. Ya, oke. Itu tadi penjelasan dari Panembahan dan Akisari. Perlu diingat, kita sebagai generasi penerus jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena sejarah itu penting. Apa yang udah kita publikasikan kepada halayak, jangan kalian telan mentah-mentah, karena memang Panembahan dan Akisari berkomunikasi melalui sosok-sosok yang ada di lokasi ini, terutama di Menara Cikoneng, Banten. Semoga tontonan yang kita berikan kepada kalian menjadi tuntunan agar bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Sampai di sini, stay tune terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dukung kami terus agar kami lebih bersemangat memberikan tontonan-tontonan yang menarik untuk kalian semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Joglo Likers.